Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Jalan Kaligawe, tepatnya di dekat pom bensin Lik dan di depan SMA Sultan Agung. Di sini saya akan melihat perkembangan pembangunan peninggian jalan. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Untuk video ini diambil pada hari Jumat 23 Januari jam 7 pagi ya teman-teman. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas. Seperti inilah perkembangan pembangunan peninggian jalan di area RS Sultan Agung Semarang ya. Untuk kondisi jalan di bawah kita ini tidak diaspal ya teman-teman, melainkan pasir dan batu kerikil besar-besar dipadatkan, terus nanti akan dicor dasar 10 cm dan terakhir dicor beton 30 cm. Jadi total 1 meter peninggian jalan Pantura Kaligawe ini ya teman-teman. Kami menghimbau untuk pengguna jalan tetap waspada, mengikuti arahan petugas atau menggunakan jalur alternatif selama proses pengerjaan berlangsung. Mari dukung percepatan pembangunan infrastruktur demi Kaligawe yang bebas banjir. Pekerjaan difokuskan pada penguatan struktur jalan dan peninggian elevasi agar sejajar dengan tinggi muka air pasca banjir. Meski berdampak pada kepadatan lalu lintas, langkah ini diambil demi kenyamanan jangka panjang bagi masyarakat Semarang dan pengguna jalan Pantura. Kenapa badan jalan ditinggikan sekitar 1 meter dari level jalan yang lama? Hal ini dilakukan untuk memastikan permukaan jalan berada di atas level tertinggi pasca banjir yang sering menggenangi kawasan tersebut, yang biasanya mencapai 40-60 cm. Jalur Kaligawe bukan sekedar jalan raya. Ia adalah urat nadi logistik nasional di gerbang timur Semarang. Namun selama bertahun-tahun, tantangan alam berupa penurunan muka tanah dan banjir yang ekstrim telah melemahkan struktur jalan ini. Di titik depan rumah sakit Sultan Agung, akses kesehatan seringkali terancam lumpuh akibat genangan. Hari ini sebuah langkah besar diambil untuk memutus rantai masalah tersebut melalui proyek peninggian dan rekonstruksi jalan secara masif. Menyadari tingginya volume kendaraan di jalur Pantura, pengerjaan dilakukan dengan manajemen lalu lintas yang ketat. Koordinasi antara pihak pengembang, kepolisian, dan dinas perhubungan menjadi kunci untuk meminimalisir penyempitan jalur. Keamanan area rumah sakit Sultan Agung tetap menjadi prioritas utama, memastikan akses ambulan dan pasien tidak terputus di tengah hiruk pikuk alat berat yang bekerja secara simultan.
Pembangunan ini bukan sekedar pelapisan aspal ulang. Proyek ini melibatkan skema teknik yang komprehensif. Pertama, dilakukan normalisasi drainase di sisi jalan dengan pemasangan beton pracetak untuk memastikan aliran air menuju pompa berjalan optimal. Selanjutnya dilakukan peninggian elevasi jalan setinggi kurang lebih 40-60 cm menggunakan material pilihan dipadatkan secara mekanis. Tahap air menggunakan metode rigid pavement atau perkerasan beton semen yang dilakukan karena ketahanannya yang tinggi terhadap beban kendaraan berat dan paparan air. Ketika proyek ini tuntas, Kaligawe akan lahir kembali dengan wajah barunya. Jalan yang lebih tinggi, kokoh, dan bebas dari genangan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, meningkatkan kenyamanan masyarakat lokal, dan menjamin akses fasilitas publik tetap terjaga dalam kondisi cuaca apapun. Pembangunan ini adalah bukti komitmen kita untuk Semarang yang lebih tangguh. Untuk mengurai kemacetan, biasanya di sini dilakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Untuk kondisi cuaca ini mendung ya teman-teman, dan sudah gerimis atau turun hujan, jadi saya tidak bisa terbang terlalu lama dan terlalu jauh. Berdasarkan informasi, target fungsional Lebaran 2026 ini, pihak berwenang menargetkan jalan ini sudah dapat berfungsi dengan baik dan nyaman dilalui sebelum masa mudik Lebaran 2026. Sekitar akhir Maret atau awal April 2026. Target keseluruhan proyek ini, pekerjaan fisik secara menyeluruh diproyeksikan berlangsung selama 7 hingga 8 bulan, yang berarti diperkirakan selesai sepenuhnya pada Agustus atau September 2026. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan saya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.